Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda. Wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-7 daripada kitab Jala'ul Afham ini. Setelah kita menyelesaikan al-wajib dan jaiz fi haqqillah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan masuk ke hal-hal yang berkaitan tentang Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah, yakni bukan hanya Rasul kita saja, akan tetapi semua Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah kepada umat manusia, apa yang wajib dan apa yang jaiz bagi mereka. Sebelum kita masuk ke dalam apa yang wajib dan apa yang jaiz, kita kena tahu sedikit perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yakni banyak orang itu mengatakan bahwasanya Nabi dan Rasul itu perbezaannya hanya di dalam Nabi itu diwahyukan tapi tidak wajib untuk disampaikan, tidak wajib untuk menyampaikan apa yang dia wahyukan. Berbeza dengan Rasul, Rasul itu wajib menyampaikan terhadap apa yang diwahyukannya. Saya kira ini ada sedikit perbedaan, ada sedikit kesalahan wallahu a'lam, dan tidak dikoh di dalam perbedaan ini. Tapi pendapat yang kuat antara perbedaan antara Nabi dan Rasul itu bukan daripada hal itunya, kan, tetapi Rasul dan Nabi itu sama-sama diwahyukan dan sama-sama disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan apa yang dia wahyukan. Cuma memang ada beberapa hal yang diberitahu oleh Allah kepada Rasul itu, kepada Nabi itu memang hanya khusus untuk Nabi. Biasa itu memang hal-hal yang private, yang hanya bisa diketahui antara Rasul dan Nabinya sahaja. Ada hal-hal yang wajib untuk diberitahu dan ada hal-hal yang tidak wajib untuk diberitahu, bahkan haram untuk diberitahu kepada umatnya. Dan ada hal-hal lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberi pilihan kepada Rasul dan Nabinya untuk menyampaikan kepada umatnya atau tidak menyampaikan kepada umatnya. Jaid. Akan tetapi dari sini kita mengatakan, kita mengetahui bahwasanya perbedaan yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya Nabi itu tidak wajib untuk menyampaikan dan Rasul wajib untuk menyampaikan. Saya kira ini ada sedikit kurang detail di dalam perbedaan antara Nabi dan Rasul. Akan tetapi lebih baik kita membedakan antara Nabi dan Rasul itu dengan cara bahwasanya Rasul itu datang dengan menghapus syariat Rasul sebelumnya. Berbeda dengan Nabi. Nabi itu datang dengan meneruskan dan menjelaskan syariat Rasul sebelumnya. Saya kira perbedaan di sini lebih detail daripada, lebih bagus daripada perbedaan yang sebelumnya. Terus Rasul itu apa sih? Syekh Sa'id di dalam kitabnya Tahdhib Syarah Sanusi mengatakan bahwasanya Rasul itu adalah insanun hurrun dzakarun balighun fatinun auhallahu ilaihi bisyar'in wa amarahu bitablighihi lil ibad sawa'un kana lahu kitabun amla. Rasul adalah insanun. Maknanya ketika dia itu Rasul, dia wajib manusia. Tidak ada satu Rasul pun daripada golongan jin. Dzakarun, dia harus laki-laki. Dia tidak bisa perempuan. Walaupun Imam Asy'ari mengatakan antara nubuah dan perempuan, kenabian dan kerasulan dengan perempuan itu tidak ada pertentangan, tidak ada tanakut. Cuma biasanya untuk tamamut tabligh memang diperlukan laki-laki. Kalau perempuan itu banyak sekali halangannya. Hurrun dzakarun balighun, harus sudah balik. Yang masih belum balik tidak bisa untuk menjadi Rasul. Rasul itu sudah kena diutus ya, kena diutus. Ketika dia itu Rasul, dia pasti Nabi. Setiap Rasul pasti Nabi. Tapi Imam Izzuddin bin Abdussalam mengatakan derajatun nubuwah lebih afdol daripada derajat risalah. Akan tetapi setiap Rasul pasti Nabi. Jadi nubuwah lebih afdol daripada risalah, tapi Rasul lebih afdol daripada Nabi. Bezakan di situ. Fatinun, yang namanya Rasul itu kena pandai. Kalau Rasul tak pandai,
cerita lain nanti. Nanti Sayyid Muhammad akan menjelaskan kenapa yang namanya Rasul itu kena pandai. Auhallahu ilaihi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewahyukan kepada dia itu dengan sebuah syariat, yang mana syariat ini diwajibkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, diberi kitab atau tak diberi kitab. Yang penting ada syariat yang khas untuknya, ya, yang khas untuknya. Jayid jiddan, apalagi cukup jayid. Inilah definisi tentang definisi tentang Rasul. Al-faslu tsani fil anbiya wa rusul alaihi musholatu wassalam. Adapun jumlahnya Rasul dan Nabi itu banyak, ya. Dibilang ada yang mengatakan jumlahnya Nabi itu ada sekitar 124.000. Akan tetapi yang wajib kita ketahui daripada jumlah Nabi dan Rasul itu hanya 25. Kenapa 25 ini wajib diketahui? Karena 25 ini yang disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas. Yang lainnya tidak disebutkan secara jelas dengan nama-namanya. Yang penting ada di atas 25 Rasul. Anda kena yakini bahwasanya Nabi dan Rasul tidak hanya 25. Tapi yang wajib diketahui secara spesifik dengan nama-namanya hanya 25, karena 25 orang ini disebutkan nama-namanya secara jelas di dalam Al-Quran. Al-wajib fi haqqihim, al-jaiz fi haqqihim, ismatuhum, al-mustahil fi haqqihim, adaduhumul madhkur fil Quran. Pembahasan fasal tsani ini tentang wajib di dalam hak Rusul wal Anbiya dan jaiz fi haqqi Rusul dan Anbiya, apa makna ismahnya mereka dan apa saja hal-hal yang mustahil pada mereka dan jumlah mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita mulai di yang pertama, yaitu apa? Al-wajib fi haqqihim alaihi musholatu wassalam. Qala Nadhim rahimahullah, arsala anbiya dawi fatonah bisidki wat tablighi wal amanah. Dalam satu bait ini, Masya Allah, ya, nih, Al-Sayyid wal Imam Sohibul Mandumah mengatakan menyebutkan semua sifat 4 ini dalam satu nadhm, yakni al-mufradat anbiya bihadfil hamzah al-mamdudah lid-darurah. Anbiya sebenarnya anbiya, cuma ada anbiya'u, cuma hamzahnya ini dihapus karena daruratu syair. Jam'u nabi wa qad taqaddama ta'rifuhu. Definisi nabi sudah lewat di awal-awal kitab. Al-fatonah apa, Habib? Ya, Anda tengok di awal-awal kitab. Saya tak perlu jelaskan lagi di sini, nanti saya jelaskan panjang lagi. Tapi saya sudah jelaskan di awal kitab, Anda tengok di kelas-kelas video kelas yang pertama. Al-fatonah, arsala anbiya dhawi fatonah. Dhawi itu adalah jamak daripada dhu, yang mana dhu itu adalah asmaul khamsah. Dhu jamaknya dhawi, dhu, dhawa, dhawi, yakni. Al-fatonah kamaludzaka. Apa itu makna fatonah? Fatonah itu maknanya kamaludzaka, sempurna zakanya, sempurna apa? Sempurna kepandaiannya, sempurna kejeniusannya. Jadi yang namanya nabi itu kena sempurna, otaknya itu kena sempurna. Tidak ada yang namanya nabi itu bodoh, ini tidak ada. Yang namanya nabi harus pandai. Bahkan ulama ahli sunnah mengatakan nabi itu tidak diutus kecuali adalah orang nomor 1 pada zamannya di segala hal, di dalam fisik, di dalam rohani. Mereka adalah orang nomor 1. Mereka adalah orang nomor 1 pada zamannya. Kenapa? Karena mereka itu diwajibkan untuk menghadapi umat-umat. Mereka menghadapi untuk orang-orang kafir. Orang kafir ini macam-macam modelnya. Ada yang macam Abu Lahab, ada yang macam Fir'aun, ada yang macam Namrud. Semua itu macam-macam. Karena itu untuk handle orang-orang kafir semacam itu, Nabi itu harus siap mental. Siap mental maknanya dia kena pandai. Kalau tak pandai, dia tidak akan bisa untuk berdebat dengan mereka, untuk memahami ayat-ayat, untuk memahami wahyu. Mereka tidak akan bisa. Al-fatonah kamaludzaka wa hiddatul akal. Hiddatul ini tajamnya pikiran. Pikirannya itu apa? Tajam. Fi ilzamil husum fil muhajajah. Maknanya mereka itu mempunyai kekuatan yang sangat kuat di dalam berdebat dan memojokkan musuhnya di dalam apa? Perdebatan. Wa ibtalu da'awihimul batilah, dan membatalkan klaim-klaim mereka yang batil. Klaim bahwasanya Tuhan adalah berhala,
klaimnya Fir'aun bahwasanya dirinya adalah Tuhan, klaimnya Abu Lahab, Abu Jahal bahwasanya Tuhan adalah Lata dan Uzza, semua itu harus mereka mempunyai kekuatan untuk membatalkan klaim-klaim daripada umat-umat mereka yang menyembah kepada selain Allah. Wasidik mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Adapun kebenaran adalah sesuainya apa yang mereka katakan dengan realita. Sebenarnya banyak sekali ya teori tentang apa itu kebenaran. Bahkan menurut saya wallahu alam teori sekarang ini walaupun di dalam falsafah yang sekarang tentang kebenaran ini masih menjadi topik yang sangat hangat untuk dibahasakan, tetapi jumhur ahli sunnah mengatakan tolak ukur perkara ini benar atau salah ini bukan dosa ataupun pahala ya, ini perkataan Anda ini dikatakan sodik atau kadhib adalah tolak ukurnya apa yang Anda katakan sesuai dengan realita atau tidak. Kalau perkataan Anda itu sesuai dengan realita dikatakan Anda sidik, Anda sodik. Kalau perkataan Anda tidak sesuai dengan realita dikatakan Anda itu apa? Kadhib. Itu yang namanya sidik. Adapun nanti ada namanya hak itu persamaan realita dengan kataan Anda. Kalau sodik kan persamaan perkataan Anda dengan realita. Al-haq persamaan realita dan perkataan Anda. Jadi perbedaan antara mutabik dan mutabaknya saja sebenarnya. As-sidik mutabaqatu khabarihim lil waqi'. At-tabligh ta'limuhumun nas syara'i Allah liyursyidahum ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Apa itu tabligh? Tabligh itu adalah mereka mengajari kepada manusia tentang syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah kepada mereka agar manusia itu sampai ke kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Anda kena paham ya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita tentang syariat Islam itu tidak menguntungkan Nabi tahu. Juga tidak menguntungkan Allah. Jadi Nabi itu hanya menyampaikan syariatnya. Lah, melakukan syariatnya Nabi, melakukan syariat Islam itu menguntungkan Anda, menguntungkan kita semua. Anda melakukan syariat yang dibawa oleh Rasulullah tak untung. Rasulullah sudah mendapatkan makom yang tidak bisa didapatkan oleh segala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda masuk Islam semua, Anda melakukan syariat Allah tidak untung. Anda semuanya mukmin, Allah tak tambah kaya. Anda semua kafir, Allah tidak tambah miskin. Karena itu syariat ini disebutkan oleh para ulama, adanya hikmah daripada syariat itu adalah untuk membahagiakan kita dunia dan akhirat. Karena untuk membahagiakan itu diperlukan syariat. Allah membuat syariat ini untuk agar kita itu sempurna dan kita itu bahagia, maka diutuslah Nabi daripada jenis kita sendiri, daripada manusia, agar mudah untuk kita tengok. Bayangkan kalau Nabi itu jin, kalau Nabi itu malaikat, niscaya kita tidak akan bisa untuk mengikuti Rasul. Oleh Allah, rahmatnya Allah yaktadi bahwasanya diutuslah Rasul daripada manusia agar kita ini mudah untuk mengikutinya. Kalau Rasul itu bukan manusia, jin atau malaikat, tak pernah makan, tak pernah tidur, macam mana kita nak menjadikan Rasul itu suri teladan? Sedangkan dari jenis yang berbeza dengan kita, dijadikan Rasul itu daripada jenis manusia agar kita itu mudah untuk mengikuti Rasul, dan Rasul itu mudah untuk mengajarkan hal-hal yang berkaitan tentang syariat kepada kita. Karena Rasul manusia, dan Rasul selama mereka itu manusia, mereka bisa untuk mengajari manusia karena mereka tahu bagaimana cara bekerja akalnya manusia. Al-amanah ismatuhum dhahiran wal batinan minat talabbus bimanhiyin anhu walau nahya karoha. Dibilang yang namanya amanah itu adalah ismah. Ismah sama amanah itu maknanya sama. Apa itu? Rasul itu dijaga daripada berbuat perkara-perkara yang tak elok. Walaupun perkara-perkara yang tak elok ini hanya makruh. Perkara-perkara yang tak elok ini maknanya perkara-perkara yang haram. Jumhur ahli sunnah bahwasanya Rasul itu tidak diperbolehkan untuk melakukan perkara yang haram. Mustahil Rasul itu berbuat perkara yang haram, dosa kecil ataupun dosa besar, apalagi perkara yang makruh. Beberapa bulan yang lalu ada yang mengatakan bahwasanya Rasul itu mencuri jambu. Rasul itu mencuri jambu. Mencuri jambu itu perkara yang tak elok,
yang tidak diperbolehkan seorang rasul walaupun belum diutus menjadi rasul melakukan perkara seperti itu. Kenapa? Karena kalau ada perkara seperti itu, nanti orang-orang itu akan berdalil bahwasanya rasul itu macam budak-budak yang lain. Tidak bisa. Seorang rasul dari kecilnya sudah dijaga oleh Allah dari segala hal-hal yang tak elok. Segala hal-hal yang tak elok. Jangankan yang haram, mencuri jambu itu haram, Suf. Perkara yang makruh mereka itu Rasul itu tidak melakukan. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika remaja hampir tidak pernah hadir macam apa ya, kalau orang-orang Arab itu cakapnya samroh itu budak-budak remaja-remaja itu masih, kalau orang Indo cakapnya ABG, kongko, borak, sembang, kemudian ada macam lagu-lagu. Setiap Rasulullah itu diajak oleh kawan-kawannya untuk sembang, Rasulullah selalu tak bisa dan selalu ada aja udurnya. Sampai satu waktu Rasulullah itu diajak sembang, Rasulullah mengatakan, aku tak boleh, aku ini gembala kami, aku ini bekerja. Aku ini apa? Aku ini bekerja. Oke lah, kalau memang kau bekerja, nanti akan ada satu orang jagakan kambingmu. Jadi engkau tak payah jaga kambing, engkau ikut je kami sembang, ada lagu-lagu, nanti ada macam-macam lah. Yang penting nanti engkau datang, jadi hati kita boleh senang. Oke. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah waktunya, Rasul berangkat untuk menuju kepada tempat sembang, tempat borak yang ada lagu-lagunya. Di tengah-tengah perjalanan, Allah tahu perkara ini bukan perkara yang haram, paling cuma lagu, mungkin cuma ada gendang atau apa, perkara-perkara yang bukan macam yang ada sekarang. Ada sekarang band-band itu sudah hampir semuanya itu tak boleh di dalam syariat. Tapi ini perkara-perkara yang biasa aja, perkara-perkara yang biasa. Mungkin ada apa namanya, ada alat-alat musik yang biasa macam seruling, macam apa. Zaman-zaman dahulu, zaman-zaman jahiliyah dahulu. Ketika Rasul berangkat kepada tempat sembang ini, Allah tahu perkara ini tak haram, cuma engkau nak jadi makhluk yang paling afdol, perkara ini tak pantas untukmu. Akhirnya Rasulullah SAW di tengah jalan itu oleh Allah diberikan rasa mengantuk yang luar biasa. Rasa mengantuk yang luar biasa, sekiranya Rasulullah tak boleh tahan. Rasul tertidur di tengah jalan di padang pasir, bayangkan. Dan Rasul ketika remaja tertidur di padang pasir dan tidak bangun, malam itu tak bangun sampai matahari itu terbit, dan yang membangunkan adalah matahari. Nak buat apa? Bukannya saya tak nak hadir, saya tertidur. Itu adalah bagaimana penjagaan Allah terhadap Rasul mula daripada kecil. Karena itu Rasul tidak mungkin berbuat sesuatu yang makruh. Jikapun ada riwayat-riwayat Rasul itu melakukan perkara yang makruh, maka riwayat itu para ulama mengatakan dibawa riwayat itu kepada Rasul itu melakukan itu untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya ini bukan perkara yang haram. Dalilnya Rasul melakukannya. Rasul melakukannya untuk menjelaskan bahwasanya ini perkara yang makruh, bukan perkara yang halal. Ketika itu bagi Rasulullah melakukan perkara makruh hukumnya wajib. Kenapa? Karena melakukan perkara makruh bagi Rasulullah termasuk di dalam kategori bayan wa tabligh, dan bayan wa tabligh pada diri Rasulullah hukumnya apa? Wajib. Inilah makna ismah di dalam apa? Dalam amanah. Kenapa kok Rasul terus punya ismah dan amanah? Kejap lagi akan dijelaskan oleh Sayyid Muhammad. Kenapa kok ada ismah dan amanah pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Asyarah. Yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anallaha ta'ala anna lillahi ta'ala anbiya'a wa mursalin. Wajib bagi semua mukallaf itu untuk meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai nabi dan rasul. Qala ta'ala amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tengok, hampir berapa kitab amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maknanya ada yang namanya rasul. Rasul ini jam'u rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih, maknanya ada beberapa rasul. Rasul itu tidak hanya apa? Satu. Wa alaihi an ya'rifa ma yajibu fi haqqihim wa ma yastahil wa ma yajuz fal wajib fi haqqihim arba' sifat. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah itu mempunyai rasul yang lebih daripada satu, bahkan tiga ataupun lebih. Rasul itu ada banyak. Terus
yang wajib bagi seorang rasul itu apa? Apakah rasul itu semacam kita, yakni boleh dia itu berbuat perkara-perkara yang tak pantas. Kalau kita sih berbuat yang tak pantas, tak ada masalah. Saya tuh kalau tengok, saya dulu tuh pernah suatu saat saya ketika keluar daripada Rubat Tarim, saya di motosikal saya makan samosa. Saya makan samosa. Subhanallah, ketika saya makan samosa, ada satu mudaris rubat, satu guru rubat tengok saya makan samosa. Saya dimarah habis. Cuma gara-gara makan samosa dan saya naik motosikal. Kenapa? Penuntut ilmu tak pantas buat macam itu. Itu penuntut ilmu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal makan samosa duduk di atas motosikal, kemudian makan samosa dengan duduk di atas motosikal, itu bukan perkara yang haram tuh, cuma memang tak pantas. Memang tak pantas. Dibilang perkara ini merusak wibawa thalabatul ilm. Saya cakap, kita ini sudah tak ada muru'ah. Macam mana nak rosak itu perkara itu ada, kita rosak. Kita tak punya wibawa lagi, sudah tak punya muru'ah sebagai thalabatul ilm. Macam mana nak rusak. Subhanallah, ini sudah akhir zaman. Berapa banyak thalabatul ilm di Malaysia ini pergi mall, sama tak di Indonesia, tak di Malaysia, sama je. Penuntut ilmu pergi mall, bercinta, ada girlfriend, ada boyfriend, semua itu tak layak. Untuk orang biasa pun tak layak, apalagi untuk thalabatul ilm. Tapi ini sudah menjadi style pada akhir zaman ini, Wa alaihi an ya'rifa ma yajibu fi haqqihim wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Setelah Anda itu mengetahui Rasul itu ada banyak, Anda kena mengetahui apa yang wajib bagi mereka dan apa yang boleh untuk mereka dan apa yang mustahil untuk mereka. Adapun hal-hal yang wajib bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang pertama ada 4. Yang pertama apa? Al-fatonah. Makna fatonah ini harus pandai. Apa dalil bahwasanya Rasul itu harus pandai? Kenapa sih Rasul? Dan pandainya itu kena pandai nomor 1 tau. Oh, dia macam Einstein, tak? Dia lebih daripada Einstein. Dia adalah orang yang paling pandai pada zamannya. Itu namanya adalah Rasul. Kenapa dibilang kalau Rasul itu tidak pandai? Maka Rasul itu tidak akan mampu untuk berdebat dan menjawab segala persoalan yang ditanyakan oleh umatnya dan memaparkan bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran apa yang dia bawa. Annahu law intafat anhumul fatanah lama qadiru an yuqimu hujjatan alal khasal wa huwa muhal. Dibilang kalau Rasul itu tidak bisa untuk memaparkan bukti-bukti tentang kebenaran apa yang dia bawa, yaitu mustahil. Kalau gitu untuk apa adanya Rasul? Adanya Rasul itu agar manusia pada hari kiamat kelak mereka tidak bisa untuk beruzur kepada Allah ketika Allah tanya, kenapa engkau tak beriman kepadaku, bukankah sudah datang Rasulku? Ya Rasulullah, memang Rasulmu datang, tapi dia itu bodoh. Dia tidak bisa untuk membuat kami percaya bahwasanya yang dia bawa itu benar-benar syariatmu. Dan kalau Anda mengatakan Rasul itu seperti itu, secara otomatis Anda itu mengklaim bahwasanya Allah itu salah pilih. Padahal Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah itu tahu nak letak kerasulan itu di mana, Allah itu tahu. Jangan sampai ada yang cakap sebenarnya Muhammad itu tak sesuai jadi Rasul, yang benar tuh Fulan bin Fulan. Ada beberapa golongan Syiah itu mengatakan yang sesuai jadi Rasul seharusnya itu Sayyidina Ali, bukan Muhammad bin Abdillah. Ada seperti itu, mengatakan seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri, aku itu lebih tahu di mana aku letak kerasulan tuh, aku tuh tahu. Maknanya tidak aku letak kenabian, tidak aku letak kerasulan, kecuali aku tahu orang ini akan melakukan apa
apa yang aku perintahkan dan dia mampu untuk mengemban tugasku. Maknanya ketika Allah itu memilih Rasulnya, dia tahu orang ini akan faham dan mempunyai kepandaian yang cukup untuk memahami apa yang Allah turunkan melewati malaikatnya. Li'annal Qur'an dalla fi mawadi'a katsiratin ala iqamatihimul hujjah 'alal khasam. Dan Al-Qur'an itu menunjukkan di banyak sekali ayat bahwasanya para rasul itu mampu untuk memaparkan buktinya dan mengalahkan lawan debatnya di banyak sekali tempat. Contohnya adalah qauluhu ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. So, tengok bagaimana Sayyidina Ibrahim ketika berdebat dengan Raja Namrud. Raja Namrud berdebat, kalau ini Tuhanku, kalau ini kalau engkau itu adalah Tuhanmu, kalau engkau itu adalah Tuhan, engkau bisa membunuh dan menghidupkan. Terus perdebatan Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim yang sangat masyhur ya ini. Tidak akan mungkin orang yang tidak pandai bisa untuk berdebat dan mengeluarkan dalil seperti itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu hujjatuna. Makna hujjah adalah sesuatu kata yang kalau kata itu ditampakkan, maka orang tidak akan mempunyai udzur pada hari kiamat kelak. Sudah qomatil hujjah, maknanya apa yang perlu Anda ketahui sudah saya sampaikan. Setelah Anda tahu, kemudian Anda nak terima atau tidak, itu urusan Anda, itu bukan urusan saya. Urusannya Rasul hanya iqamatul hujjah, memberitahu apa yang kena Anda ketahui. Maknanya semua hal yang berkaitan tentang agama ini sudah sampai ke Anda. Kemudian Anda nak beriman atau tidak, itu urusan Anda, bukan urusannya Rasul itu. Karena itu ada orang cakap dengan saya, saya ini belum mendapat hidayah, karena itu saya nak sholat. Saya ini nak sholat kalau saya hanya mendapat hidayah daripada Allah. Saya cakap, Anda sudah mendapat hidayah, Anda aja yang tak nak mendapat hidayah. Beza, Sof. Allah melewati Rasulnya, melewati para ulamanya, sudah menjelaskan kepada Anda mana jalan yang kena Anda tempuh. Ini namanya hidayah. Hidayah sudah sampai ke Anda. Kemudian, apakah Anda nak tunduk kepada hidayahnya Allah? Itu urusan Anda. Itu urusan Anda. Tapi kalau Anda tidak beriman, Anda tidak bisa berudzur di depan Allah bahwasanya Anda tidak tahu hidayah. Ketika Allah tanya, kenapa Anda tidak beriman? Bukankah sudah datang ulamaku? Bukankah sudah datang Rasulku menyampaikan kepada Anda tentang ajaran-ajaranku? Iya ya Allah, sudah datang. Kenapa kau tidak beriman? Saya tak nak. Itu yang namanya hujjah. Anda tidak akan bisa berudzur di depan Allah kecuali memang itu adalah hawa nafsu Anda. Wa qauluhu ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Dibilang ayat yang lain mengatakan bahwasanya wajadilhum, berdebatlah dengan mereka itu dengan yang paling best. Tidak mungkin seseorang itu bisa berdebat dengan billati hiya ahsan, dengan debat yang paling best, kecuali dia itu adalah orang yang pandai. Debator itu adalah orang-orang yang pandai. Begitu pula kita itu diwajibkan untuk mengikuti para nabi dan rasul. Ketika kita diwajibkan untuk mengikuti para nabi dan rasul, mustahil para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang bodoh. Mustahil, karena kita tidak disuruh untuk mengikuti orang yang bodoh. Kita pasti disuruh untuk mengikuti orang yang pandai. Kenapa? Karena orang yang pandai itu bijak. Pasti kita itu disuruh mengikuti orang-orang yang bijak. Oke, inilah sifat wajib. Inilah sifat wajib yang pertama, yang wajib untuk ada pada diri Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sifat yang kedua yang wajib bagi para Nabi dan Rasul adalah as-siddiq. Apa itu siddiq? Makna siddiq adalah Rasul dan Nabi itu semuanya itu perkataannya itu benar. Tidak ada satu kata pun yang Rasul dan Nabi itu berbohong sebelum ataupun sesudah. Maknanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua Nabi tidak pernah berbohong sama sekali. Apa yang
Apa yang disuruh oleh Allah, mereka semua lakukan. Mereka semua mereka semua sampaikan. Tidak ada satu perintah pun yang mereka itu tidak sampaikan, atau mereka kira mereka sampaikan tapi ternyata apa yang mereka sampaikan itu salah. Itu tidak ada. Sedik ini belum tentu mendapat pahala loh ya. Begitu pula kedzib belum tentu mendapat pahala. Kata bohong dan dusta itu pure hanya apa yang mereka katakan sesuai dengan realita. Maknanya tidak ada satupun daripada Nabi dan Rasul, tidak ada satupun daripada Nabi dan Rasul yang salah di dalam menyampaikan ajarannya. Tidak ada satupun. Walaupun kesalahan ini secara tidak sengaja, tidak ada. Semua yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, semuanya benar. Lah, karena semuanya itu benar, diperlukan yang namanya fatonah. Memang seperti itu. Anda tidak akan bisa untuk menyampaikan sebuah kebenaran kecuali Anda memahami kebenaran itu. Bagaimana Rasul itu bisa untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kecuali dia memahami apa yang disampaikan oleh Allah. Faham dulu, baru sampaikan. Dan apa yang disampaikan oleh Allah semuanya benar sesuai dengan realita. Tidak ada satupun yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sesuai dengan realita. Cuma ada dari orang itu yang percaya, ada dari orang itu yang tidak percaya. Kalau percaya tidak percaya, tidak ada urusannya dengan Rasul. Rasul hanya menyampaikan. Kemudian Anda percaya atau tidak percaya, itu urusan Anda. Dan disinilah letak Rasul itu sebagai ujian. Rasul itu sebagai sebagai ujian. Nah, kalau semua percaya kepada Rasul, seronok dunia, semua masuk surga. Kalau semua tak percaya kepada Rasul, ya tak ada yang masuk surga. Maknanya ada yang percaya dan ada yang tak percaya. Karena itu, agar tidak ada udzur sama sekali bagi manusia, Rasul itu disetelkan oleh Allah sejak Rasul itu kecil. Tidak ada satu kejadian pun pada diri Rasulullah, mulai Rasulullah itu baby sampai Rasulullah itu meninggal, yang kejadian itu bisa ditafsirkan bahwa Rasulullah itu bukan Nabi. Tidak ada sama sekali. Karena itu Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin mengatakan bahwasanya dalil terkuat kenabian Rasul adalah sejarah hidupnya. Benar, Suf. Kalau ada orang membaca sejarah hidup Nabi mulai Rasulullah kecil sampai Rasulullah meninggal, pasti mereka macam, ini bukan manusia nih. Manusia tidak mungkin seperti ini. Kita tahu manusia-manusia yang hebat, tapi orang ini istimewa. Orang ini apa? Istimewa. Tidak ada yang seperti Rasulullah SAW. Itulah yang katanya Imam Razi di dalam kitabnya Arba'in dikatakan ini adalah dalil, bukan Al-Quran dalil terkuatnya kerasulan, tidak. Dalil terkuatnya bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasul adalah perjalanan hidupnya. Bagi orang yang mengkaji perjalanan hidup Rasul, pasti langsung menyadari ini bukan manusia biasa. Ini adalah lebih daripada manusia biasa. Karena itu banyak sekali orang-orang itu beriman dengan membaca sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke masalah sidik, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib untuk sidik. Maknanya apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi sebelumnya harus sesuai dengan realita. Tidak ada satupun yang salah ataupun ataupun dusta. Kalau kita cakap bahwasanya Rasul itu pernah sekali dusta, problem. Maknanya ada kemungkinan hal-hal yang lain itu hal-hal yang lain itu juga Rasul itu dusta. Karena itu kita sebagai ahli sunnah mengatakan tidak ada satupun hal syariat yang disampaikan oleh Rasulullah itu dusta. Wasidik wa dalil ala dzalik qauluhu ta'ala wa sadaqallahu wa rasuluh, bahwasanya Allah itu maha benar dan Rasul juga tidak pernah salah. Wa qauluhu ta'ala wa sadaqal mursalun, maha benar, benarlah tidak pernah berbohong para utusan-utusan Allah. Wa qauluhu ta'ala wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sebutkanlah di dalam kitabnya
di dalam kitab siapa? Ismail. Yakni sebutkanlah Ismail di dalam kitab bahwasanya beliau itu shadiqul wa'di, tidak pernah mengingkari apa? Tidak pernah mengingkari janjinya. Wali annahum lo jaza alaihimul kidhib lazimal kidhib fi khabarihi ta'ala wa huwa muhal. Dibilang kalau seumpamanya Rasul itu berbohong, maka otomatis Anda akan menisbatkan bohong itu kepada Allah. Loh, macam mana Habib seperti itu? Iya, karena dari awal, tengok ya, karena dari awal Allah itu mengutus Rasulnya, kemudian Allah itu memberikan kepada Rasul itu yang namanya mukjizat. Mukjizat itu seperti Allah itu mengatakan bahwasannya apapun yang dikatakan oleh Rasul itu benar. Ketika Allah itu mengatakan menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa, secara otomatis Allah itu seperti mengatakan kepada umatnya di dalam masalah Nabi Musa ini, percayalah wahai manusia kepada Musa, dia tidak pernah berbohong. Apapun yang dia katakan dia itu benar karena dia adalah utusanku. Kalau sampai Nabi Musa itu berbohong, otomatis Allah itu membenarkan orang yang bohong. Membenarkan orang yang bohong itu juga bohong. Otomatis kalau Nabi itu bohong, Allah juga bohong. Dan di dalam ahli sunnah mengatakan bahwasanya bohong kepada Allah itu mustahil. Kenapa? Karena bohong itu tidak sesuai kenyataan. Dan khobar itu atau kalam itu urusannya dengan ilmu, dan ilmu kena sesuai dengan kenyataan hakikatul asya. Karena itu al-kadzib la yata'allaq bihi ilmullah wa kalamullah. Kenapa? Karena ilmullah ini alal hakikah. Maknanya kalau Rasul itu bohong, maknanya Allah itu akan ada pada diri Allah sifat-sifat yang mustahil. Wa hadza muhal. Sebab kemuhalan ini, sebab kemustahilan ini, maka ahli sunnah mengatakan Rasul itu tidak pernah sekalipun bohong. Sifat yang ketiga yang wajib dipunyai oleh seorang Rasul adalah tabligh. Apa itu tabligh? Maknanya Rasul itu selain dia itu pandai, dia bisa paham apa yang disampaikan daripada Allah melalui malaikatnya, dan dia ketika yang dia sampaikan itu tidak pernah salah. Bukan hanya itu, dia kena menyampaikan semuanya. Jadi kalau Allah itu memberi 10 perintah ya, Allah memberi 10 perintah. Kalau Rasul hanya menyampaikan 3 dan semuanya itu benar, Rasul itu fatin wasodik. Benar, yang disampaikan itu benar. Karena yang namanya kebenaran itu hanya terpulang terhadap apa yang dia sampaikan. Yang tidak dia sampaikan tidak ada urusannya. Karena itu diperlukan yang namanya tabligh. Yakni maknanya Rasul itu selain dia itu pandai dan dia itu sodik, dia itu kena menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Yakni yang diperintahkan oleh Allah 10 ini sampaikan, 10-10-nya kena disampaikan. Kadangkala Rasul itu diberikan 100 perintah, tapi Allah mengatakan 100 perintah ya, 20 yang pertama engkau sampaikan kepada manusia, 50 selanjutnya itu tidak boleh engkau sampaikan kepada manusia, itu hanya untukmu sahaja. Dan itu adalah rahmat daripada Allah untuk kita. Kenapa? 50 perintah ini yang tidak boleh disampaikan kepada manusia itu mengandung ilmu-ilmu yang kita tidak bisa untuk handle. Kita tidak bisa untuk cerna sebagai manusia biasa. Berbeda dengan Rasul ya. Sudah saya katakan, Rasul itu adalah orang nomor 1 fisik dan mental pada zamannya. Sering saya misalkan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjumpa dengan malaikat Jibril. Pada bentuk aslinya mempunyai 600 sayap. Orang-orang itu jumpa Pontianak, jumpa kuntilanak, mereka sudah akan lari, jumpa pocong mereka lari. Akan tetapi ketika ketika mereka itu jumpa malaikat yang lebih dahsyat daripada pocong, daripada apa, niscaya mereka akan langsung mati itu. Benar tuh, itu akan langsung mati. Ada sebuah cerita itu, satu orang di padang pasir, 2 orang berjalan di padang pasir, tiba-tiba kawannya itu ditelan oleh ular yang sangat besar. Orang itu pulang ke rumah, langsung gila, rambutnya itu putih. Padahal hanya melihat ular yang sangat besar menelan kawannya. Bagaimana kalau dia itu melihat malaikat Jibril ya nih? Melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya
situmi'ati janah, 600 sayap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat malaikat Jibril hanya mengatakan dathiruni, dathiruni, menggigil macam demam. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu orang yang paling baik fisik dan mentalnya. Karena itu Allah memberikan maklumat, upload info-info kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih daripada manusia biasa. Kenapa? Karena hardware-nya Rasul bisa menerima program-program yang tidak bisa kita terima. Kemudian 30 sisanya itu Rasulullah diberi diberi pilihan. Engkau boleh sampaikan 30 sisa ini kepada umatmu, boleh untuk tidak engkau sampaikan. Tapi yang 20 kena engkau sampaikan, yang 50 haram engkau sampaikan. Yang 30 ini boleh engkau sampaikan, boleh tidak engkau sampaikan. Rasul itu dikatakan tabligh itu hanya dengan menyampaikan 20 yang pertama ini. Walaupun dia tidak menyampaikan 70 yang 80 yang setelahnya itu, dia tidak dikatakan melanggar tabligh. Ini adalah perkara-perkara yang penting karena ada beberapa hal itu mungkin wallahu alam yang dikatakan oleh para ulama, sebagian orang, bukan ulama ini, sebagian orang itu mengira bahwasanya hakikat itu adalah ilmu-ilmu yang hanya diketahui oleh Rasulullah. Anda tidak akan bisa untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena Rasul itu haram untuk menyampaikannya. Kalau Rasul itu menyampaikannya, maknanya Rasul itu melanggar perintah Allah. Anda nak mencarinya, mustahil Anda itu akan dapat. Anda dapat pun pasti itu perkara yang dusta. Karena Rasulullah tidak pernah sampaikan. Karena itu ini adalah sebuah kefahaman yang salah di dalam hakikat yang banyak difahami oleh orang. Mengetahui ilmu yang hanya diketahui oleh Rasul. Mustahil Anda ketahui itu. Karena itu para ulama itu lebih senang iltizam dengan dhawahirus syariah, wallahu alam. Itulah yang namanya apa? Itulah yang namanya tabligh. Wa dalil ala dzalik qauluhu ta'ala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Dibilang wahai para rasul Yusuf. Bukan para nabi, para rasul. Wahai para rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu, yang wajib disampaikan. Kalau Rasul menyampaikan semua, habis kita. Karena itu kan Rasul itu pernah mengatakan, lau ta'lamu ma'a'lam la bakaitum katsiran wala tuhiktum qalila. Kalau engkau mengetahui apa yang aku ketahui, wahai para umatku, niscaya engkau itu akan banyak menangis, sikit tertawa. Rasulullah itu mengetahui banyak hal, tapi memang fisik dan mentalnya Rasulullah tak macam fisik dan mental kita. Kalau engkau, katanya Allah, kalau engkau tidak menyampaikan apa yang aku suruh untuk sampaikan, maka engkau tidak mempunyai sifat apa? Tabligh, katanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala rusulam mubasysyirina wa mundzirin li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'da rasul. Ini penting sekali ya. Allah itu mengirim Rasul mubasyirin, pemberi berita gembira, wa mundirin, memberi ancaman-ancaman. Dan tidak akan mungkin ada ancaman dan berita gembira kecuali sudah tabligh. Tidak mungkin sebelum Rasul aku utus, dia itu mubasyir wa mundir. Tidak akan mungkin seperti itu tanpa adanya tabligh. Anda sampaikan dulu apa yang wajib Anda sampaikan. Setelah Anda sampaikan, ketika itu Anda akan menjadi pembawa berita gembira dengan apa yang Anda sampaikan dan pembawa ancaman dengan apa yang Anda sampaikan. Cuma banyak orang itu pada zaman sekarang itu lebih fokus kepada Rasul itu mubasyir. Tapi Rasul juga mempunyai mempunyai sisi lain daripada mubasyir. Rasul itu adalah apa? Rasul itu adalah mundir. Rasul itu diutus oleh Allah. Selain rahmatan lil alamin, Rasul itu juga mundir, maknanya adalah sebagai pembawa ancaman, dan Rasul itu juga diutus sebagai pembawa ujian. Banyak sekali orang-orang itu yang tak pas ujian datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Orang-orang ini tak pas ujian yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rusulam mubasyirina wa mundirin li alla yakuna.
Rasul itu datang, kami utus Rasul sebagai mubasyir, pembawa berita gembira dan pembawa ancaman, agar manusia itu tidak ada udzur di depan Allah. Setelah datang Rasul, disampaikan semua ajaran Allah, bahwasanya kalian semua wajib beriman kepada Allah. Lepas itu terpulang pada Anda. Ya di sini ujian itu di sini. Oh, jangan Anda kira beriman pada Rasul itu mudah. Tak mudah itu. Itu adalah ujian. Kalau Anda beriman, alhamdulillah. Kalau Anda tidak beriman, li'alla yakuna 'alallahi hujjatan ba'da Rasul. Setelah datangnya Rasul, Anda tidak bisa untuk berdebat dengan Allah. Anda tidak bisa untuk meminta udzur kepada Allah dengan makna saya ini tidak beriman ya Allah karena tidak ada yang memberitahu saya bahwasanya beriman kepada Anda itu wajib. Tidak ada. Sudah datang Rasulku. Engkau tidak beriman, itu salahnya Anta. Wala yatimut tabsyir wal indar illa bitablik, dan tidak sempurna dan tidak bisa ditasawur indar wa tabsyir itu kecuali dengan apa? Dengan tabligh. Li annahum laulam yuballighun nasa asy-syara'i'a lakanu katimina lah. Dibilang kalau kalau mereka itu tidak menyampaikan syariat, maknanya mereka itu katim itu menyembunyikan lah. Loh, memang ada Habib yang tidak disampaikan. Loh, memang ada yang tidak disampaikan oleh Rasul, tapi yang tidak disampaikan itu memang tidak wajib disampaikan atau haram untuk disampaikan. Kenapa? Rahmatan lana, sebagai rahmat untuk kita. Kalau semua disampaikan, habis, tak akan ada orang nak menikah. Pening semua akan beribadah aja. Kalau macam itu, semua masuk surga, seronok nanti surga. Jangan. Kalau semua masuk surga murah nanti. Jangan seperti itu. Karena itu surga kena mahal. Sesuatu yang mahal Anda tidak akan bisa dapat kecuali Anda korbankan banyak hal. Uang yang banyak, umur yang banyak, tenaga yang banyak. Baru surga itu berharga. Baru surga itu apa? Berharga. Kalau semua masuk surga itu murah nanti akhirnya. Karena itu oleh Allah dijadikan pada diri manusia itu hawa nafsu dan akal, agar hawa nafsu dan akal itu saling bertempur. Kalau Anda gunakan hawa nafsu Anda tidak akan beriman kepada Rasul. Kalau Anda gunakan akal Anda pasti beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang namanya apa? Inilah yang namanya ujian. Berkali-kali saya katakan itu berpikir lebih susah daripada beribadah. Benar, Sof, itu. Maknanya ibadah yang kita lakukan dengan berpikir atau dengan makna tadabbur wa tafakkur itu jauh lebih susah daripada ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita seperti sholat. Yakni ibadah akliyah lebih susah daripada ibadah fi'liyah. Benar itu, Sof. Yakni ma'rifatullah pahalanya jauh lebih besar daripada sholat, jauh lebih besar daripada puasa. Kenapa? Karena memang tafakkur, ma'rifatul Rasul jauh lebih susah daripada hanya ibadah. Orang tua pun, orang bodoh pun bisa untuk sholat, tapi berpikir ma'rifatul Rasul, itu hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan perkara yang susah. Mungkin Anda pelik ini tengok dengar semacam ini macam saya, tapi kalau Anda pikir sebenar-benarnya memang benar seperti itu, Suf. Anda tengok berapa banyak orang-orang itu sholat, tapi ketika disuruh untuk berpikir, mereka susah. Susah, saya tak nengsa susah. Islam itu kena yang mudah-mudah, disuruh berpikir sikit aja mereka tak mampu. Padahal Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, fa'lamu annahu la ilaha illallah. Anda wajib mengetahui tentang akidah ini, wajib. Tapi karena memang levelnya ibadah akliyah ini lebih susah daripada ibadah fi'liyah, sikit yang mampu untuk menunaikan ibadah akliyah ini. Wallahu a'lam. Lakanu katimina laha wa hadha muhali annahu yalzamu alal kitman kholalun adim haitsu inna kullaman qassara fi syariah yakunu lahul udhur fi an yuhajjallaha ta'ala wa yujadilahu bida'wa adamit tabligh. Karena kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyembunyikan syariat, maka setiap orang itu akan mempunyai dalil untuk berdebat dengan Allah pada hari kiamat. Kenapa engkau tak beriman? Kenapa engkau tak sholat? Loh, memang sholat itu wajib. Nabimu tak pernah cakap tuh macam itu kan. Dia tuh punya udzur. Tapi kalau Allah tanya, kenapa engkau tak sholat?
Bukankah nabiku sudah cakap bahwasanya sholat itu wajib? Iya ya Allah, saya tak sholat karena saya malas. Nah, itu kesalahan Anda. Karena Anda yang salah, silahkan singgah dahulu di neraka beberapa puluh ribu tahun. Nanti lepas itu baru masuk surga. Tapi kalau dari awal Rasul tak sampaikan, yang salah itu Rasulnya. Kalau Rasul yang salah, Allah juga salah. Karena itu Allah mengatakan, li'alla yakuna 'alallahi hujjatun ba'da rasul. Kami utus Rasul dan kami sampaikan semua apa yang wajib dilakukan oleh manusia agar manusia itu tidak mempunyai udzur pada hari kiamat di depan Allah Subhanahu wa taala. Waqad nafallahu ta'ala dzalika fil ayati sabiqah. Dan yang terakhir, sifat yang wajib bagi Rasul adalah al-amanah. Makna amanah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam maksum. Makna maksum, setiap nabi dan rasul tidak pernah melakukan hal-hal yang haram, dosa kecil atau dosa besar, sebelum nabi atau sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi. Kenapa? Karena kita disuruh untuk menjadikan rasul itu adalah suri teladan. Makna menjadikan Rasul suri teladan adalah apa yang dilakukan oleh Rasul kita kena lakukan. Apapun itu. Kalau Rasul melakukan perkara yang haram, walaupun itu dosa kecil, dan dosa kecil itu dilarang, sedangkan Allah menyuruh kita untuk mengikutinya, akhirnya ada semacam kontradiksi. Yakni maknanya Allah menyuruh kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Lah, kan ini kan perkara yang tak elok kan? Karena itu para ulama mengatakan Rasulullah itu maksum, tidak pernah berbuat hal yang haram. Jangankan haram, makruh pun tak pernah. Dan sudah saya katakan, kalau memang Rasulullah pernah melakukan makruh seperti kencing berdiri untuk menjelaskan kepada umatnya bahwasanya kencing berdiri itu hukumnya boleh tapi dia makruh. Ketika itu Rasulullah kencing berdiri hukumnya wajib ala Rasulullah. Sekali itu hukumnya wajib. Kenapa? Untuk lil bayan wa tabligh. Setelah itu hukumnya apa? Setelah itu hukumnya makruh. Itulah yang namanya amanah. Wal amanah wa dalil ala dzalik qauluhu ta'ala inni lakum rasulun amin, bahwasanya aku itu bagi kalian itu rasul yang terpercaya. Wa qauluhu ta'ala innallaha la yuhibbul khainin, bahwasanya Allah itu tidak suka orang-orang pengkhianat. Wali annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lanqalabal muharram wal makruh ta'atan fi haqqihim. Li'annallaha ta'ala amarona bil iktida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Dibilang kalau Rasul itu berbuat perkara yang makruh dan perkara yang haram, maka perkara yang haram dan makruh ini akan menjadi ta'ah. Kenapa? Karena karena Allah itu menyuruh kita untuk mengikuti para rasul. Maknanya apapun yang dibuat oleh para rasul dan para nabi kita wajib ikuti. Sedangkan Rasul alaihi wassalatu wassalam melakukan perkara yang haram, maknanya kita kena mengikuti perkara yang haram, dan ini adalah perkara yang tidak boleh. Nanti akhirnya semacam Allah itu mengatakan ikutilah atau lakukanlah perkara yang aku larang. Lah, ini kalam yang khobarnya bertentangan dengan mubtada'nya atau lebih dikenal dengan nama tanakut. Jayid, saya minta maaf, saya berhenti sampai sini, saya penat sangat. Insya Allah kita teruskan Al-Jaiz fi Haqqil Anbiya wa Rasul alaihi wassalatu wassalam di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.